contohnya dari sini, ketika hanya di sini berikatan dengan atom nitrogen, disebut dengan laktam, kemudian gugus atom H-nya ketika berpindah menjadi laktim, kemudian ketika atom H-nya berpindah lagi menjadi dengan berikatan dengan oksigen di sini menjadi namanya double laktim. Oke. Nah, polimer nukleotida tadi ini berikatan yang disebut dengan ikatan fosfodiester, di mana ikatan fosfodiester ini mengandung gugus fosfat pada ujung 5 aksen, sedangkan gugus hidroksil pada ujung 3 aksen. Nih, kalau bisa dilihat, di sini ada gugus ini yang 5 aksen, ini yang 3 aksen, ini di DNA dan RNA. Dua-duanya sama, ada 5 aksen dan 3 aksen. Di ujung 5 aksen itu ada fosfat, sedangkan di 3 aksen itu ada gugus hidroksil. Gitu ya. Jadi kurang lebih nanti bacanya kayak 5 aksen fosfat, kemudian ada misalnya di sini ada adenin, ada fosfat lagi, ada sitosin, fosfat lagi, guanin, fosfat lagi, timin, fosfat lagi, adenin, kemudian ada ujung hidroksil, lalu kemudian 3 aksen. Nah, selanjutnya si struktur asam nukleat ini sendiri memiliki 3 struktur, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lanjut. Struktur si asam nukleat ini kira-kira yang primer itu seperti apa, sekunder seperti apa, dan tersier seperti apa. Ini bisa saya jadiin tugas buat kalian belajar mandiri ya, yang ininya. Baik, sejauh ini protein dan asam nukleat kita sudah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Ada, Bu. Atau Ibu tadi bilang kan double laktim dan laktim itu perbedaannya ada di pH gitu, Bu. Untuk dari perubahan itu sendiri ada mempengaruhi fungsi mereka sendiri nggak, Bu? Atau ya udah mereka cuma berbeda bentuk, but the function is same gitu? Setahu saya, kalau suatu struktur kimia itu sudah mengalami perubahan perubahan struktur, entah itu perubahan ikatan atau apa, seharusnya dia juga akan mempengaruhi perubahan fungsinya. Tapi untuk si laktim ini saya kurang tahu nih gimananya. Cuma biasanya memang pasti mempengaruhi perubahan fungsi. Nah, nanti bisa dicek apakah dia ada berubah fungsi antara laktam, laktim, sama double laktim, itu nanti bisa dicek. Cuma seharusnya ketika struktur kimia itu memang berubah, dia pasti berubah fungsi. Biasanya begitu. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Kita lanjut ya ke interaksi molekuler. Nah, kita udah belajar yang molekul-molekulnya apa aja. Tadi kita belajar ada protein, ada asam nukleat. Kemudian kita belajar, setelah kita mengetahui molekul-molekulnya, sekarang kita belajar tentang interaksinya. Nah, sebenarnya bagaimana suatu reaksi kimia itu bisa terjadi? Nah, nih ada yang namanya energi aktivasi dan kebergantungan laju reaksi pada suhu. Nah, ini saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman yang dari udah belajar, ini semester 4 kan ya? Kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Semester berapa ini, teman-teman? Semester 4, Bu. Semester 4. Ya, Bu, semester 4. Oke. Semester 4. Harusnya semester 4 kan udah belajar itu ya, mata kuliah basic ya, kimia, fisika, atau apanya. Apalagi keteknikan ini ke fisika. Nah, ini kayaknya lebih ke fisika banget nih. Mungkin teman-teman di sini lebih jago nih ketimbang saya nih kalau di bagian ini. Nah, jadi saya coba jelasin versi saya. Semoga benar ya. Kalau nggak benar nanti boleh dibenerin maksudnya. Nah, jadi bagaimana suatu reaksi kimia itu bisa terjadi? Nah, itu karena adanya energi aktivasi dan kebergantungan laju reaksi pada suhu. Nah, di sini kita kenalan dulu sama teori tumbukan. Jadi, reaksi terjadi karena tumbukan antar molekul-molekul reaktan.
Jadi kalau tidak ada tumbukan maka tidak terjadi reaksi, gitu ya. Nah, tapi tidak semua tumbukan itu dapat menimbulkan reaksi. Jadi tumbukan yang menimbulkan reaksi itu hanya tumbukan yang efektif. Nah, di sini yang poin A, energi kinetik molekul itu lebih besar daripada energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi kimia. Nah, kemudian juga ditentukan tumbukan yang efektif itu selain dari energi kinetik molekulnya juga ditentukan oleh orientasi atau arah tumbukan. Ini ibaratnya kayak, kalau saya mikirnya lebih kayak ini ya, kayak kecelakaan di jalan raya kali ya. Jadi kalau seandainya kecelakaannya, sorry maaf ganggu nih. Nah, kalau kecelakaannya terjadi masih dalam satu jalur, mungkin nggak begitu menghasilkan tumbukan yang keras ya. Beda dengan ketika kecelakaan itu terjadi berlawanan arah. Sorry, ini kayak saya harus ini dulu nih. Saya harus cek handphone dulu sebentar ya. Oke. Nah, jadi tumbukan yang efektif itu ditentukan oleh dua, yaitu dari energi kinetik molekulnya, kemudian dari orientasi atau arahnya yang tepat. Kemudian jumlah tumbukan yang efektif itu ditentukan oleh tiga hal, yaitu dari peluang tumbukannya, atau disebut dengan P, lalu kemudian fraksi molekul teraktifkannya, atau disebut dengan F, kemudian dari frekuensi tumbukannya. Nah, peluang tumbukan atau P itu tumbukan antar dua molekul A dan B lebih besar peluangnya untuk menimbulkan reaksi daripada tumbukan serentak 3 molekul. Contohnya kalau kita main kelereng, kalau kita cuma punya 2 kelereng yang kita beri kalau kita adu gitu ya. Kalau kita adu, ketimbang mengadu 3 kelereng sekaligus, pasti yang lebih keras tumbukannya itu pasti yang tumbukan 2 kelereng ya. Apalagi tumbukan yang 4 molekul sekaligus, itu pasti tidak, ini ya, peluangnya pasti sangat kecil. Oke. Lanjut ke frekuensi tumbukan tadi. Nah, semakin sering tumbukan terjadi, maka semakin besar kemungkinan tumbukan itu efektif. Nah, frekuensi tumbukan ini sejalan dengan konsentrasi reaktan atau tekanan reaktan dalam fase gas, sehingga dapat diringkas, teori tumbukan ini dapat diringkas, yaitu V sejalan dengan F dikurang P dikurang Z sejalan dengan K. Nah, ini saya sebenarnya juga nggak expert nih di bagian sini nih. Mungkin teman-teman yang di bagian teknik expert ya di bagian ini, di bagian rumus-rumus fisika seperti ini ya. Kita lanjut dulu. Energi aktivasi dan kebergantungan laju reaksi pada suhu. Nah, teori kompleks teraktifkan atau keadaan transisi. Keadaan transisi ini disingkat dengan TS. Itu bahasa Inggrisnya transition situation. Nah, reaktan yang bertumbukan akan membentuk spesies sementara yang disebut kompleks teraktifkan atau keadaan transisi sebelum membentuk produk. Sehingga TS ini dicirikan oleh adanya ikatan yang belum betul-betul terputus atau terbentuk. Jadi biasanya digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk mencapai si keadaan transisi tadi. Sehingga reaksi berlangsung jika energi lebih besar daripada energi aktivasi. Begitu. Nah, oke. Jadi, setelah kita belajar si molekul-molekul tadi, nah ini dia si interaksi molekulernya. Nah, dalam biologi ini sendiri, interaksi molekuler ini sangat banyak terjadi ya. Nah, saya kalau lihat interaksi molekuler ini, saya ingat sama kata-katanya prof saya, kalau di
kalau kita Muslim ya, di Al-Quran tuh dibilang kalau setiap makhluk hidup itu diciptakan berpasang-pasangan. Nah, bahkan sampai ke tingkat molekul aja itu berpasang-pasangan. Contohnya apa? Contohnya enzim sama substrat. Itu dia berpasangan. Contoh lain apa? Ada antigen dan antibodi. Dia berpasangan, sehingga ketika dia berpasangan inilah dia terjadi yang namanya interaksi molekuler, gitu ya. Kemudian contohnya apa lagi? Di sini interaksi molekuler lain, contohnya ada reseptor sama hormon, ya. Jadi hormon A hanya akan berikatan dengan reseptor untuk hormon A saja, sedangkan hormon B hanya dapat menempel pada reseptor dengan hormon B. Ini bisa kelihatan ya. Si hormon A diibaratkan seperti lingkaran, sementara hormon B itu diibaratkan seperti segitiga. Jadi dia reseptornya bentuknya beda. Atau contohnya di virus. Nah, untuk attach ke reseptor sel, itu dia memiliki bentuk reseptor yang berbeda-beda masing-masing virusnya. Jadi tidak bisa sembarangan nempel. Itulah yang menyebabkan kalau di virus itu, contohnya misalnya COVID, ya bisanya cuma nempel ke bagian mulut dan kerongkongan aja. Jadi ketika COVID itu nyentuh kulit, ya dia nggak ngefek, bisa dibilang gitu ya. Nah, ini contoh yang lain. Contoh interaksi molekuler yang lain. Nah, tadi yang saya bilang ini, contohnya COVID. Si COVID ini, si virus SARS-CoV-2 itu hanya bisa menempel pada membran sel yang memiliki reseptor yang kita sebut dengan ACE2. ACE2 itu bentuknya seperti ini, sementara si protein spike itu duri, kalau bahasa Indonesia duri, kira-kira gitu. Nah, si protein spike-nya ini cocoknya ujungnya sama ini nih, sama si ACE2 ini nih. Dan tidak semua virus memiliki spike yang seperti ini. Jadi ini hanya spesifik dimiliki oleh si SARS-CoV-2. Oleh karena itu, makanya si SARS-CoV-2 itu bisa menempel di ACE2. Si ACE2 ini adanya kalau di kita di mana? Di tenggorokan, di membran mukosa atau tenggorokan, si ACE2 ini. Makanya si SARS-CoV-2 nggak mempan kalau misalnya nempel di rambut, di kulit, di kuku, atau di mata gitu, nggak mempan ya. Dia hanya di situ. Nah, ini contohnya. Oke, ini lanjut. Nah, ini contoh interaksi molekul yang tadi misalnya di asam nukleat ketika ada beberapa, bukan asam nukleat, ini asam amino ya. Contoh interaksi antara asam amino ketika ada beberapa asam amino, misalnya kayak di sini ada ASN, itu apa ya ASN? ASN itu lupa deh. Kalau GLN itu kalau nggak salah glisin ya. Glisin atau apa saya lupa. Sama ini tirosin, ini yang 3 ini, dia menghasilkan senyawa yang kita sebut dengan aspirin. Kemudian ada aspirin dan lisin menghasilkan salisilik asid. Kemudian aspirin saja itu bisa menghasilkan yang ini nama senyawanya nih CDK123DHBA. Nah, ini bisa dicek sendiri ini. Ketika aspirinnya berada di sebelah sini, dia disebutnya apa? Aspirinnya berikatan di sebelah mana disebutnya lain lagi, seperti itu ya. Nah, ini tadi balik ke pertanyaannya temannya tadi yang bilang kalau seandainya dia berubah itu bagaimana? Nah, termasuk juga ketika dia berubah asam aminonya, beda letak aja itu bisa berubah fungsinya. Jadi tidak hanya perubahan struktur aja. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya di sini ya. Ini ada ketika si protein PGV1 berikatan dengan si dinasiklip menghasilkan CDK1, sedangkan si PGV1 kalau berikatan dengan si 4A2 itu menghasilkan KIF11. Nah, dia sama-sama PGV1, tapi ketika dia berikatan dengan molekul yang berbeda, dia menghasilkan produk yang berbeda sehingga docking score-nya juga berbeda satu sama lain.
Nah, ini akibat si interaksi molekuler tadi. Nah, interaksi molekuler ini juga terjadi akibat adanya interaksi-interaksi seperti interaksi kovalen dan interaksi non-kovalen. Interaksi kovalen yaitu ikatan antar atom-atom yang menyusun suatu molekul. Misal CH4. Ya. Contoh, jadi si CH4 ini dia bersifat kuat dan stabil. Kenapa? Karena CH4 itu dia ikatannya udah paling optimum ya untuk dia berikatan atom C dengan H-nya, maksimalnya di 4. Lalu kemudian ada yang kita sebut dengan ikatan non-kovalen, di mana ikatan non-kovalen ini dia nggak sekuat kovalen, tapi dia memiliki peranan yang sangat penting. Nah, di mana ikatan non-kovalen ini ada banyak, ada ikatan hidrogen, ikatan ion, kemudian ada van der Waals, kemudian ada ikatan hidrofobik. Nah, ini saya rasa nih udah dalam ilmunya di sebelum-sebelumnya mungkin ada mata kuliah biokimia, kimia mungkin, kimia organik, anorganik, ini sepertinya pasti udah dibahas ya, ikatan hidrogen itu apa, ikatan ionik itu apa, ikatan van der Waals itu apa, kemudian ikatan yang interaksi hidrofobik itu seperti apa. Udah pernah dijelasin belum sebelumnya ini di mata kuliah lain? Izin jawab Bu, sudah Bu. Udah ya? Oke, berarti saya sekilas aja nih. Kalau udah, nah ikatan hidrogen ini terbentuk antara interaksi lemah suatu atom elektron negatif dengan atom hidrogen secara kovalen. Jadi dia ada atom donor dan atom akseptor, ya. Kemudian ada ikatan ion berdasarkan perbedaan muatan. Nah, contohnya yaitu pada asam amino yang memiliki muatan-muatan berbeda sehingga membentuk satu rantai polipeptida jadi melipat. Itu contoh si ikatan ionik di interaksi molekul. Interaksi van der Waals, nah ternyata si ikatan antara antigen dan antibodi tadi itu, ikatan yang terjadi itu salah satunya adalah interaksi van der Waals. Jadi dia terjadi ikatan spesifik antara molekul dan antigen yang spesifik, termasuk juga contohnya adalah enzim dan substrat tadi. Jadi itu contoh yang si van der Waals ya. Lalu kemudian ada interaksi hidrofobik. Nah, interaksi hidrofobik ini merupakan interaksi hidrofobik ini juga bisa menyebabkan pelipatan makromolekul tadi seperti protein atau juga bisa membentuk membran sel. Nah, hidrofobik ini sebenarnya asal katanya dari hidro dan fobik. Hidro artinya air, fobik artinya takut, fobia takut ya. Jadi apa ya istilahnya? Kayak dia tidak mudah dimasuki air. Nah, contoh yang paling gampang itu biasanya di interaksi antar molekul itu contohnya membran sel. Membran sel kita juga di membran sel makhluk hidup itu sifatnya hidrofobik. Gampang ya, kayak kebayang nggak sih kalau seandainya kita punya kulit sifatnya nggak hidrofobik, artinya berarti kayak semacam busa atau apa gitu ya. Jadi ketika kita ketemu air semuanya keserap ke dalam, kan nggak mungkin ya. Makanya membran sel itu dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan bersifat hidrofobik. Jadi ketika kita membran selnya kayak ditempelkan dengan air, airnya nggak langsung yang masuk 100% gitu. Karena sifat hidrofobik tadi. Kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa metode-metode yang digunakan dalam biologi molekuler terkait dengan interaksi molekul tadi. Contohnya ada penggunaan radioisotop, ada sentrifugasi. Sentrifugasi banyak ya, ada sentrifugasi gradien, zona, macam-macam. Kemudian ada elektroforesis. Nah, lanjut dulu ke penggunaan radioisotop nih. Jadi, isotop sendiri merupakan elemen-elemen kimia yang mempunyai jumlah proton yang sama di dalam inti atomnya. Dan massa atomnya itu, proton dan neutronnya itu bisa berbeda.
Sedangkan radioisotop yaitu atom-atom yang bisa menyebarkan radiasi elektromagnetik akibat peluruhan yang spontan. Nah, contoh penggunaan radioisotop dalam interaksi molekul, ini contohnya yaitu penggunaan 35S untuk melabel protein atau nukleotida dalam DNA sequencing. Jadi sebenarnya penggunaan 35S dalam DNA sequencing ini itu termasuk metode yang cukup jadul. Jadi kalau sekarang tuh jarang banget ditemukan proses sequencing DNA itu masih menggunakan radioisotop dengan 35S ini. Jadi 35S ini kan fungsinya sebagai labeling. Nah, di zaman sekarang biasanya untuk labeling protein dalam proses DNA sequencing itu sudah menggunakan fluoresen, di mana fluoresen ini lebih aman, lebih mudah, dan lebih tidak beresiko tentunya karena dia aman. Sementara penggunaan radioisotop ini kan sebenarnya banyak ininya ya, banyak resiko. Jadi semakin ke sini penggunaan radioisotop di bidang biologi molekuler itu semakin minim karena banyak efek negatifnya. Nah, selanjutnya ada sentrifugasi. Sentrifugasi ini basicnya dengan gaya sentrifugal. Artinya dengan gaya sentrifugal adalah memanfaatkan adanya gaya gravitasi. Jadi partikel yang nantinya ketika dia di centrifuge yang turun, yang berada paling bawah berarti dia memiliki berat molekul yang lebih besar ketimbang molekul-molekul lainnya. Kalau molekul yang lebih ringan biasanya dia lebih di atas posisinya ketika dia di centrifuge. Begitu ya. Centrifuge rasanya udah paling sederhana sih kalau secara metodenya. Lanjut, elektroforesis. Nah, elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan molekul seluler berdasarkan ukurannya dengan menggunakan medan listrik yang dialirkan pada satu medium yang mengandung sampel. Jadi, elektroforesis ini basicnya adalah pemisahan molekul berdasarkan ukuran tapi dengan bantuan listrik. Ya. Nah, jadi udah kebayang nggak ya kira-kira kalau kayak gini? Sebenarnya nanti ada gambarnya itu, di slide selanjutnya udah kelihatan ya. Nah, teknik ini biasanya dimanfaatkan untuk pemisahan ukuran-ukuran DNA tertentu. Jadi DNA itu ketika kita mendapatkan, kalau di biologi molekuler, ketika DNA itu kita dapat sekumpulan DNA, kalau kita pengen memisahkan DNA berdasarkan ukurannya itu bisa menggunakan si elektroforesis ini. Nah, nanti molekul DNA itu akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif karena DNA muatannya adalah negatif. Jadi ketika dia di elektroforesis itu dia bergerak dari kutub negatifnya ke positif karena dia DNA itu si negatif ya, dia pasti menuju kutub positif. Nah, elektroforesis ini banyak digunakannya mulai dari memisahkan DNA, RNA, bahkan untuk ke level protein. Nah, untuk yang level protein itu biasanya kita sebut dengan PAGE, PAGE. PAGE itu polyacrylamide gel electrophoresis. Nah, ini contohnya si PAGE tadi. Jadi si PAGE ini biasanya cenderung untuk si protein karena dia lebih besar ukuran membrannya. Protein kan ukurannya lebih besar ya ketimbang asam nukleat atau DNA. Nah, ini contohnya. Kira-kira di sini udah ada yang familiar belum dengan alat seperti ini? Atau belum semua karena masih semester 4 ya? Ini tuh saya nggak tahu di teknik biomedis udah ada atau belum, tapi kalau di biologi biasanya ada nih kalau kayak gini. Nah, jadi konsepnya itu kayak kita buat agar-agar dulu, kita bilangnya agaros. Nanti agaros ini kita bikin cetakan kayak sisir ini. Jadi dia terbentuklah nanti lubang-lubang ketika dia jadi keras, dia berlubang-lubang nih. Nah, di lubang inilah kita nanti masukkan sampel-sampelnya, misalnya kayak ada sampel DNA atau sampel protein dimasukkan ke sini, begitu ya. Nah, nanti ketika dimasukkan ke lubang-lubang ini sampel-sampelnya, kemudian kita running.
kita running, di mana di sini adalah kutub negatif, di sini adalah kutub positif. Di kutub negatif itu ada sampel DNA tadi yang kita tahu bermuatan negatif. Nah, nanti dengan aliran listrik tertentu dia akan running, DNA-nya akan jalan menuju kutub positif. Begitu. Seperti ini juga. Ini kalau penampakannya berdirikan, gitu ya. Artinya apa? Ketika DNA tadi terpisah, ya, dia terpisah pasti berdasarkan ukurannya. Jadi ketika si DNA itu ada yang ukurannya ringan, pasti dia larinya lebih cepat, gitu kan logikanya. Sedangkan kalau DNA-nya molekulnya berukuran berat, pasti dia lebih lambat. Akhirnya terpisahlah beberapa pita seperti ini, di mana pita yang paling dekat dengan sumbu positif itu pasti merupakan molekul yang berukuran lebih kecil atau ringan. Sementara yang paling dekat dengan kutub negatif itu biasanya berukuran lebih berat. Contohnya apa? Ini visualisasinya seperti ini. Ini kelihatan ya ketika dia di running. Ini sampelnya di running. Kemudian mereka jalan nanti ya ke sini, jalan. Nah, di sini kelihatan. Ada yang sampai sini molekulnya, ada yang sampai sini, bahkan ada yang cuma sampai sini. Nah, ini kita sebut dengan marking atau penanda. Jadi ini tuh bisa kita bisa nentuin ukuran si sampel ini nih dengan adanya si penanda tadi. Misalnya di sini penandanya misal di sini berapa? Misal di sini 100 base pair gitu. Ini tergantung dari ini ya, tergantung dari produk pabrikannya ini berapa base pair gitu ya. Nah, kita cek, oh ternyata si ini dia hanya di ukuran sekian base pair. Jadi ini biasanya mungkin ini di 1000-an base pair, sedangkan di ini ratusan base pair, karena ini lebih berat. Oke, kira-kira seperti itu ya pemahamannya. Nah, ini contoh saya tadi nih, seperti ini nih. Ini ada ukurannya kan, semakin ke bawah semakin ringan, yaitu cuma 100, sedangkan semakin dekat dengan kutub negatif itu semakin berat, 3000 base pair. Sini bisa kelihatan. Nah, ini kira-kira di angka 600 base pair. Jadi ditarik garis lurus ke sebelah kiri. Oke. Contoh elektroforesis lain itu bisa juga untuk hemoglobin elektroforesis pemanfaatannya. Kurang lebih hasilnya sama, cuma ini kayak dibalik aja sih itu. Oke. Nah, ada lagi yang namanya isoelectric focusing. Isoelectric focusing itu pertama, dia 2 tahap tuh berarti ya. Pertama, cairan yang mau kita cek ukurannya, kita kita masukin ke dalam tabung dulu. Kemudian dia akan terpisah berdasarkan beratnya, seperti ini, dengan gaya gravitasi. Habis itu, dibalik, lalu dilakukan elektroforesis lagi. Jadi mungkin ini kutubnya negatif, ini positif, lalu nanti dia kelihatan di sini. Dia misah lagi dari masing-masing pita ini, dia berpisah lagi. Jadi semakin spesifik kelihatan ukurannya. Kira-kira seperti itu. Baik, sebenarnya masih banyak lagi metode-metode yang dipakai dalam biologi molekuler tentang interaksi molekul ini. Teman-teman nanti bisa baca, nanti saya coba share bahan kuliah, saya juga share beberapa bahan bacaan mungkin atau video YouTube mungkin, nanti untuk dilihat-lihat ulang, dipelajari, kira-kira interaksi molekul yang lain itu contohnya seperti apa, itu ada banyak, ada ELISA itu enzim link immunosorbent assay, itu ikatan antara antigen dan antibodi juga, sehingga dia bisa mendeteksi suatu penyakit lewat situ. Atau contoh paling simpel itu rapid test. Kalau teman-teman sini pasti tahu ya, karena pasti udah pernah kena COVID semua, mungkin udah pernah cobain tes rapid test. Nah, rapid test itu sebenarnya itu dibuat berdasarkan konsep interaksi molekul antara antigen dan antibodi. Jadi ketika kita mau ngecek apakah kita COVID atau enggak, terus kita diambil darahnya, kemudian diteteskan di kaset
rapidnya itu, si darah itu posisinya adalah sebagai antigen atau virus. Nah, kalau seandainya ada virus di dalam darahnya, dia akan menimbulkan pita atau band di situ. Pita garis 2 ya biasanya kalau positif ya, kalau rapid test. Nah, di kaset itu ternyata ada yang namanya antibodi penangkapnya. Jadi, kalau seandainya ada si virus COVID-nya, berarti dia akan berikatan dengan antibodinya, maka muncul pita. Sedangkan darah yang tidak memiliki virus COVID atau antigen, dia tidak akan berikatan dengan antibodi, karena nggak ada ikatan spesifik, maka tidak menimbulkan pita. Nah, itu contoh dari metode-metode interaksi molekul. Ya, contoh dalam biologi molekulernya. Oke, sekian. Ternyata cuma sejam ya kita kuliahnya. Sekian, kurang lebih perkuliahan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Oh ya, saya belum cek ininya nih. Saya belum cek chatnya. Ada yang ngechat di kolom. Oke, sejauh ini ada yang mau nanya nggak? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Iya, Untuk boleh. absennya itu bagaimana ya Bu ya? Gimana? Sorry. Untuk absen hari ini bagaimana ya Bu ya? Oh iya, untuk absen. Biasanya absennya gimana ngambilnya? Biasa sama Bu Endah sama Pak Marsudi ya? Biasanya sistemnya bagaimana? Pakai pocket, Bu. Pakai apa? Sorry. Pakai QR gitu, Bu. barcode, Bu. Atau kadang di SS. Oh, pakai QR. Oke. Saya kayaknya belum nyiapin QR nih. Jadi sementara kita ini dulu aja ya. SS aja ya. Tapi ini ada 55 nih. 55 ini termasuk saya. Berarti yang nggak ada satu orang ya kayaknya ya berarti ya. Yang nggak hadir ya. Jadi saya nggak tahu siapa. Nanti kita screenshot aja ya kalau gitu absennya. Baik, Bu. Baik Bu. Oke, jadi berhubung ini baru pertemuan pertama dengan saya, mungkin masih banyak kurangnya, ya, karena masih tahap penyesuaian dengan teman-teman di sini. Jadi boleh kalau mau kasih masukan boleh, via email saya boleh, nanti kita bisa buat ke depannya seperti apa, ya, baiknya seperti apa. Apa kita mau screenshot sekarang aja? Ketua kelasnya hadir nggak? Hadir, Bu. Nah, Saif hadir. Oke. Boleh Saif minta tolong di screenshotin? Nanti kirim ke email saya ya. Baik, Bu. Oke. Baik, kalau gitu ini ada yang mau ditanyakan lagi? Masih panjang waktu kita sampai jam 12. Apa udah cukup? Seperti apa?